Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, di GKM Menyapa kali ini izinkan saya untuk menanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara menggambarkan kehidupan Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Lalu apa tema kehidupan kekristenan saudara? Mungkinkah itu temanya tentang melayani Tuhan, tentang berkat Tuhan, atau tentang mendengar terus kabar baik Injil setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen tahu tentang kabar baik Injil. Tapi kabar baik itu hanya mereka tunjukkan kepada orang lain lewat mulutnya. Jika Anda ingin merasakan kehidupan penuh dengan kasih, disinilah tempatnya. Yesuslah orang yang tepat. Tapi sayangnya dia tidak mengalami kasih itu. Tema hidupnya hanya melayani Tuhan, bukan lagi tentang kasih Tuhan. Dan banyak orang Kristen akhirnya menjadi dingin. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan saat tema kehidupan kita bukan lagi tentang kasih? Kehidupan kita jadi dingin karena tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Bapak Saudara, gereja di Efesus pada zaman dulu juga pernah mengalami kasih. Bapak Saudara, padahal gereja ini adalah gereja yang kuat, gereja yang hebat, luar biasa. Jemaat-jemaatnya itu pintar, Bapak Ibu. Sehingga mereka punya pengetahuan teologi yang tinggi sehingga mereka bisa membedakan mana ajaran yang benar dan yang salah. Mana rasul asli, mana rasul palsu. Pokoknya mereka hebat. Walaupun mereka hebat, Yesus memuji mereka, tetapi Yesus juga mencela mereka. Di Wahyu 2 ayat 4 berkata, meskipun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang semula atau kasih mula-mula artinya adalah kasih yang mereka rasakan dari Allah, sehingga mereka bisa mengasihi Allah dan juga sesama. Maka Yesus berkata di ayat 5-nya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Itu apa? Kembali kepada kasih mula-mula. Betul mereka gereja yang hebat. Tetapi Tuhan dapat melihat kedalaman gereja itu. Mungkin Tuhan menemukan motivasi yang salah dari dorongan mereka untuk selama ini melakukan sesuatu demi Tuhan, demi gereja Tuhan, taat pada hukum Tuhan. Dan Yesus ingin mereka bertobat. Yesus ingin mereka kembali pada kasih. Sehingga apa yang mereka lakukan bukan berdasarkan pada motivasi yang salah, tapi berdasarkan kasih yang mereka terima dari Yesus. Bapak Saudara, apa yang menjadi motivasi kita selama ini dalam menjadi orang Kristen? Ketika taat pada Allah. Apa yang menjadi motivasi kita melayani gereja? Bapak Saudara, Yesus mengundang kita. Dia ingin kita bertobat dan kembali untuk hidup di dalam kasih mula-mula. Kembali pada hukum yang terutama, kembali pada kasih Allah, sehingga kita bisa mengasihi Allah dan juga sesama. Hanya ketika orang menerima kasih yang sejati, maka ia dapat memberi kasih itu pada orang lain. Dan kasih itu dapat kita temukan pada salib. Karena di salib Yesus menyatakan kasihnya yang begitu besar pada kita. Kasih yang besar itu menemukan kita dan kasih itu memampukan kita untuk mengasihi.
Kasih inilah Bapak Saudara yang menjadi motivasi kita untuk taat pada Tuhan, untuk melayani sesama, untuk mengasihi Allah dan juga sesama, untuk mengampuni orang-orang. Bapak Saudara, Tim Keller pernah berkata, bagaimana agama bekerja. Jika saya taat, maka Tuhan akan mengasihi dan menerima saya. Tapi bagi orang yang menerima Injil, menerima kabar baik, dia akan berkata seperti ini. Saya dikasihi dan saya diterima. Oleh karena itu, saya ingin taat. Bapak Saudara, mari kita kembali pada kasih mula-mula. Kembali pada kasih Allah. Amin. Tuhan memberkati.